Sama. Oh iya, ini Basin aku ada WA Japri tadi. Bang Coba Basinnya lagi dilihat. Kemana dia Bang? keluar. Tapi kan Japri juga kan? Sudah Japri ya. Sudah sih. Ya lanjut diskusinya lanjut. Silakan lanjut Pak Anggul. Oke, Pak Tobat nanti bisa dibaca ulang sebenarnya di situ. Iya. Saya hanya membacakan ininya aja ya. Dari Kejadian 20 ayat 1 itu kisah kelahiran tentang Ishak ya. Lalu nanti sama-sama kita belajar, Pak. Saya tidak Itu sedang kejadiannya kok nggak ini? 20 berapa, Bang? Kejadian 20 ayat 1. Ini saya tampilkan nih. Itu nggak ketemu itu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman mau periksa sendiri bisa dilihat ya. Intinya Kejadian pasal 20 ayat 1 itu dimulai dengan kelahiran Ishak. Lalu saya lupa itu kalau diterusin berhentinya sampai di Sarah meninggal. Pak Tobat ingat nggak? Iya. Nah, ini yang pertama, poin pertama dari yang tertulis di situ, yang pernah jadi anak tunggal dari Abraham itu kan Ismail ya, karena dia lahir duluan kan dari Hagar. Kemudian ada peristiwa kedua, Hagar dan Ismail diusir, ya kan? Nah, kisah pengusirannya ini aneh Pak, karena kalau Bapak hitung ketika Ishak lahir, umurnya Ismail itu sudah 15 tahun. Lalu setahun kemudian atau 2 tahun kemudian diusir. Katakanlah diusir umur 16 tahun. Ya umur-umuran SMP lah. Nah ini ada yang aneh di situ Pak. Abraham mengusir Hagar, memberikan sekirbat air dan makanan di pundak Hagar. Dan Ismail, di pundaknya juga kan nggak mungkin Pak. Karena umur 16 tahun digendong di pundaknya Hagar. Kemudian ketika makanan dan air habis, Hagar melempar Ismail ke semak-semak. Lah anak ABG kan nggak mungkin Pak, kecuali bayi ya. Jadi ini ada keanehan. Kemudian mereka tinggal di Beersheba. Lalu di mana Abraham ini dari ini loh Pak, dari PL ya, tapi saya nggak mau baca karena terlalu panjang, nanti sama-sama kita cek ulang. Abraham menerima perintah menyembelih anaknya itu di Beersheba, tempat Hagar tinggal gitu. Kan bukan bayi atau masih 2 tahun umurnya si Ismail ya. Jadi saya ulangi, Abraham menerima perintah menyembelih anaknya di Beersheba, tempat Hagar dan Ismail tinggal. Lalu tidak jadi kan menyembelih anaknya, diganti hewan kurban. Abraham dan anaknya pulang ke Beersheba, membuat perjanjian dengan Raja Abimelek menanam pohon. Abraham tinggal di sana di Beersheba. Abraham, Hagar dan Ismail. Lalu di pasal-pasal berikutnya Sarah meninggal. Di mana meninggalnya? Di kota Hebron. Beda dengan Abraham, Ismail dan Hagar yang tinggal di Beersheba. Nah, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang. Nah, dari sini bisa kita simpulkan Pak bahwa sebenarnya yang disembelih itu, yang nggak jadi disembelih itu adalah Ismail bukan Ishak. Gitu Pak, monggo. Oh iya. Nanti saya baca lagi ya, karena itu kan panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail dengan saya tampilkan deh. Saya lagi nggak bisa nampilin. Kalau pemahaman kami kan yang dikorbankan itu ya adalah Ishak ya Pak ya. Karena kalau Bapak bilang tadi anak yang tunggal itu betul, memang Tuhan berkata bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi di situ memang itu makanya nanti kita namanya critical text ya. Ketika melihat lokasinya itu bukannya si Ishak. Nanti kapan kalau sempat lah Pak, saya juga nggak terlalu punya banyak waktu. Saya juga cuma singkat aja mengenai pernyataan Bapak tadi kan. Kalau secara teks di sini memang benar bahwa secara teks di sini yang disuruh untuk dikorbankan itu adalah anaknya yang tunggal, yaitu yang dikasih Ishak, yang dikasih Abraham itu Ishak ya Pak ya. Nah di sini kan posisinya itu Abraham sudah
Ismail sama Hagar kan sudah nggak di situ, Pak, sudah diusir kan? Nah, tapi kan kalau baca di ayat PL tersebut, Pak, Abraham ikut tinggal di Berseba. Makanya ketika Peristiwa Sarah mati di Hebron, Abraham datang dari Berseba. Jadi peristiwa perintahnya itu Abraham lagi ada di Berseba itu yang nulis PL loh, Pak, bukan kata saya. Iya, saya Ketika juga baca. perintah itu turun. Iya, saya juga baca ini di PL. Jadi setelah diusir Hagar dan Ismail, tinggal Ishak. Nah, di situ dibilang kan, ambil anakmu yang tunggal itu. Nah, di situ Ishak, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran, akan kukatakan kepadamu. Jadi kalau memang yang tertulis di teks di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak gitu, Pak. Saat dikorbankan itu Ishak usia berapa tahun tuh, Pak? enggak gini. Mungkin sebetulnya yang paling jelas itu peristiwa penyembelihan itu di Berseba atau di Yerusalem. Mungkin gitu Pak Anggul ya. Ya, nah perintah kan tadi saya bilang perintah penyembelihan itu tertulisnya di Berseba, sementara Sarah dan Ishak tinggal di Hebron gitu loh Pak. Itu kuncinya tuh. Sarah Tetapi itu memang disebut di situ disisipkan kata-kata Ishak sehingga orang langsung percaya oh ini Ishak. Padahal kalau diikutin jalan ceritanya akan kontradiksi. Perintah penyembelihan ada di Berseba, bukan di Terus Hebron. peristiwanya penyembelihan juga di mana? Di Kan Berseba, betul di Berseba, bukan di Hebron tempat Ishak tinggal dengan maminya Sarah. itu sih saya belum ini ya. Ya, Tapi itu Bapak cermati tuh Pak, kata kunci saya begini, di mana perintah menyembelihnya itu tertulisnya di PL ada di Berseba. Jadi yang di Berseba itu adalah Hagar dan Ismail. itu Gitu kan Pak, naik ke atas gunung. itu sesudah itu kali Pak, sesudah peristiwa pengorbanan itu Pak. Setelah Bukan sebelum, karena jadi tidak jadi disembeli diganti hewan kurban, ya, mereka pulang nih. Maksudnya mereka adalah Ibrahim dan Ismail. Lalu di perikop selanjutnya perjanjian Abraham dengan Abimelek. Abraham menanam pohon, tanda perjanjian tersebut. Di mana nanam pohonnya? Di Berseba. Setelah selesai penyembelihan gak jadi, perjanjian damai dengan Raja Abimelek, menanam pohon buktinya di Berseba, baru diceritakan perikop berikutnya Sarah meninggal di kota Hebron, baru disebut Abraham datang meratapinya, gitu Pak, kuncinya di situ. tapi kalau waktu penyembelihan ini yang domba itu ya, Ya. peristiwa itu nanti setelah itu Pak baru mereka berangkat ke Berseba Pak. Oh tidak Pak, coba Pak baca hati-hati. Jadi di ayat terakhir itu, kejadian 22 itu, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Setelah kejadian itu di kejadian 22 Pak, mengenai proses penyembelihan domba itu kan. Ya. Nanti Bapak akan dapat di ayat terakhir itu, setelah selesai semuanya itu, mereka Abraham itu pulang kan, kemudian mereka baru berangkat ke Berseba Pak. Itu ada enggak Pak, itu naik ke gunung kan untuk persembahan penyembelihan itu yang enggak jadi diganti domba. Lalu itu dia dimana, bersama Pak? itu di Berseba, tapi Tidak, Pak. maksudnya di gunungnya gitu loh, dari gunung turun ke kota Berseba. Tapi yang tertulis di sini secara teks, setelah kejadian itu ya, ini bahasa saya ya, setelah kejadian itu, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Nah kalau itu di Berseba dan kemudian berangkat ke Berseba, itu yang lebih aneh lagi Pak. Enggak, Dan yang turun siapa? Pertanyaan saya yang turun selain kedua bujangnya siapa? Enggak, saya nggak mau itu. Yang tentang kata Berseba itu Pak. Jadi di sini setelah kejadian itu, di ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Ya, lalu sekarang pertanyaannya, kenapa nggak kembali ke Hebron? Karena kan Ishak tinggalnya sama mamanya di Hebron. Kenapa? Jadi yang turun itu
Ibrahim, 2 budaknya, dan Ismail ke Berseba. Nanti ketika Sarah mati, baru Ibrahim datang ke Enggak, kota kejadian ini Pak, Hebron. Ibrahim kan Ismail kan udah diusir Pak. Lah iya, Di, tapi di kan sini. kalau Nah, diikuti ceritanya, itu kan Ibrahim ikut ke ke gunung untuk penyembelihan itu. enggak Lalu dong. bersama Di mana, Pak, di budaknya sini, dia Pak? turun. Di mana di sini Ismail ikut, sedangkan dia sudah diusir Pak. Ya kan? Itu ayat 19-nya, Pak. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Nah iya, Kalau jadi iya, setelah kejadian itu, makanya pertanyaan saya, kalau itu adalah asumsikan Ishak, kenapa dia ke Berseba bersama Ishak, nggak pulang ke Hebron ke tempat maminya si Sarah itu, kan begitu, Pak? jadi ada 3 tempat kan Pak, Moria, Hebron, Ya, Moria Hebron, tempat ya kan? yang persembahannya itu. Ya, Moria di Pertanyaan tempat saya, kenapa ketika turun dari Gunung Moria bersama ya, kedua bujangnya tidak ya. kembali ke Hebron kalau memang itu Ishak? Jadi, ya kan? Ada 3 tempat situ kan Pak. Nah, dia itu kan setelah kejadian itu di Moria baru mereka ke Berseba gitu kan, bukan kejadiannya di Berseba gitu. Ya, oke, Ya kan lanjut. Pak? Kita lihat tempatnya aja gitu. Ya, sekarang kalau kita lihat tempatnya, pertanyaan saya kan belum terjawab. Kalau di Gunung Moria itu yang dibawa untuk disembelih adalah Ishak, kenapa mereka ke Berseba, tidak ke Hebron? Itu Pak, kota Ya, kuncinya. tidak masalah mereka mau kemana, tapi kejadiannya itu bukan di Berseba Pak. Ya kan, karena Hagar dengan itu kan udah diusir duluan kan ke sana kan. Iya kan. Nah, ada bersama-sama dengan Abraham waktu itu kan Ishak. Gini Nah, Pak, setelah kejadian itu kan Tobat yang dimaksud, secara teks loh ini ya, saya ah, nggak ini ya, nggak yang berhalu gitu ya. dimaksud saat dikurbankannya disembelih, proses penyembelihan itu di gunung, Pak, itu setelah itu Ibrahim turun sama kedua budaknya ya nih. Ya, Kenapa nggak pulang ke tempatnya Hebron, Hebron, Sarah. tapi pulangnya ke Di sini tidak ada tertulis Pak, jadi saya nggak bisa jawab ya, atau saya belum bisa jawab kenapa mereka sampai setelah proses itu mengorbankan itu tidak balik ke Hebron malah ke Berseba ya. Tapi yang ditekankan di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Coba Nanti secara setelah logika Bapak, logika dulu kita berpikir sejenak, tenang, santai. Kira-kira kalau Ishak yang dikorbankan pasti setelah mau dikorban ditukar sama domba tadi, Ishak dibawa pulang kemana Pak biasanya? dia ikut bapaknya kan kalau cerita sini kan. Kan ada rumahnya Ishak. Iya ada bapaknya Pak. Walaupun ada rumahnya kan kalau bapaknya kemana dia ikut kan bisa Pak. Enggak, kan dibawa pulang. Tuh dia nggak bilang dibawa pulang ini kan Pak. Itu kan dibawa turun, bawa ke apa sana, bukan bawa ke tempatnya pulang ke rumahnya si Ishak. Iya. Nah, seperti Bapak ambil anak Bapak nih di rumah dari Jakarta nih, ya kan? Dibawa ke seandainya ke Bandung nih, ya kan? Setelah Bapak mau mulangin anak Bapak itu kemana Bapak mau pulangnya? Emang di sini dibilang dibawa pulang, Mbak? Lah itu kan artinya kalau Bapak pergi bawa anak Bapak yang dari Jakarta ke Bandung tadi dibawa pulangnya ke Medan, berarti kan ada orang di Medan, bukan orang di Jakarta gitu. Sekarang di mana di sini dibawa pulang anaknya setelah selesai pengorbanan itu ya Pak, proses pengorbanan itu, kemudian Abraham membawa pulang anaknya kembali, nggak ada kan Pak? Ya. Cuma turun dari gunung itu bertemu dengan kedua bujangnya dan mereka berangkat bersama-sama ke Bandung itu. Tadi. Iya artinya nggak pulang ke rumah kan Pak. Tapi prosesnya itu bukan di Bandung kan Pak, di Jakarta kan proses pengorbanan itu kan. Ya. Sekarang Gunung Moria di mana Pak? Berarti di antara Bandung Jakarta itu, antara Anyer Jakarta itu. Di antara Bandung Jakarta. Tapi ini jelas sebenarnya memang tidak dituliskan ya. Yang dituliskan hanya turun dari Gunung Moria bersama kedua bujangnya. Tetapi
itu juga tidak, oke lah kita ambil jalan tengah ya. Kita nggak usah sebut anaknya itu Ishak atau Ismail. Tetapi kalau meruntut dari susunan ceritanya itu agak aneh kalau yang dibawa Ishak lalu perginya ke Berseba. Berseba ini di mana Hagar tinggal. Kan diajarkan bahwa Sarah dan Ishak itu tidak rukun dengan Hagar dan Ismail. Ini satu pertanyaan. Kita coba netral dulu. Lalu yang kedua, ketika Sarah mati di Hebron, itu barulah Abraham datang dari Berseba. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Oke, kita jangan bilang ini Sarah, ini Ishak, ini Ibrahim. Tapi kalau runtutan ceritanya lebih dekat kepada Ismail sebenarnya. Kata kuncinya satu di sini, umurnya ketika perintah itu turun, Ibrahim baru berumur, Ishak baru berumur 2 tahun. Ibrahim sudah berumur 16 tahun, gitu. Anak yang sangat dikasihinya. Ismail sudah berumur 16 tahun, gitu. Lalu lanjutan lagi sebenarnya. Ya, monggo. Begini, supaya lebih jelas, saya bertanya dulu. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih itu, Ibrahim umur berapa? Nabi Ibrahim. Berapa? Saya nggak hafal ya. Iya. Akhirnya mengorbankan apa gitu? Mengorbankan, ya perintah mengorbankan itu anaknya itu. Kalau dilihat dari kalau dilihat dari Kejadian 20 itu umur Ibrahim sudah sekitar antara 16-17. Bukan. Ismail. 16-17 tahun. Maaf kebolak-balik mulu. Ismail. Coba aja lihat tuh gambar-gambar Bible bergambar. Itu kan bukan bayi kan atau anak umur 2 tahun kan? Saya pasti mau tarik garis lurus supaya jelas. Supaya kedua belah pihak juga bisa paham dari pihak Kristen. Jadi coba Pak Tobat, kalau bisa ada enggak umur berapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendapat wahyu untuk menyembelih gitu. Saya tahu Pak Tobat. Tahu saya mesti urut dulu Pak itu ya. Jadi patokannya umur berapa Ishak lahir ya, Ismail lahir itu ya. Enggak, kalau saya pemahaman saya kalau lebih simpel cari dulu. Karena nanti kita kaitkan dengan kelahirannya Ismail sama kelahirannya Ishak. Itu nanti dapat. Kalau kita mau cari pembuktian, itu paling pas menurut saya. Jadi kita waktu Ismail lahir kan ketika umur Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun kan? Iya. Iya. Nanti ketika Ishak lahir 100 tahun, kalau nggak salah 100 tahun apa berapa? 100 tahun ya, bedanya ya. Iya. Iya, beda 14 tahun. Nah, sekarang perintah penyembelihan tuh umur berapa? Ada di situ kita nanti tahu, oh kalau seandainya umur Nabi, misalkan perintah penyembelihannya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan ketika umur 105 tahun. Nah, di situ nanti kita bisa menilai siapa yang bisa kalau kembali ke Ishak kan umurnya masih bagaimana, ke Ismail kan umurnya masih bagaimana gitu. Coba dilanjut, saya tunggu itu. Coba kalau bisa tampilkan itu. Umur berapa Nabi Ibrahim diberi perintah? Harus dicari dulu tuh Pak Tobat tuh. Ditelusuri umurnya. Kalau analisa saya nanti fix di situ, insya Allah. Kita bisa fix di situ, cek umur saja. Memang kalau kita tinjau dari situ ya Pak, boleh ya kita pertimbangkan ya mengenai tempat, mengenai umur, iya kan? Tapi kalau memang yang tertulis tekstual di sini bahwa yang dikorbankan waktu itu yang kemudian diganti ya, yaitu Ishak gitu. Oke, itu secara nama Pak Tobat ya. Biar bagaimanapun, tertulis demikian kan Pak? Bukan Pak. Teks juga bisa salah. Iya. Kalau kita mau begini Pak Radit, saya kalau sudah memahami sesuatu itu salah, semuanya itu akan salah Pak. Itu aja prinsip saya. Misalnya begini, aturan itu saya anggap itu benar dari Allah Pak. Makanya saya tidak pernah bilang itu, oh salah dia salah itu. Tidak Pak.
Jadi dalam pemikiran saya kalau saya belajar yang benar nih Pak, bukan yang salah. Ngapain Maksudnya kalau itu gini, salah? Pak Tobat, Benar, maksudnya Pak. gimana Kita memahami Pak. kita berpikir gitu maksudnya itu Saya berpikir. penyesuaian tadi itu. Pak Tobat, saya mau jelaskan ini saya ambil dengan teknik perhitungan gini, itu saya terlepas dari kedua belah sisi. Saya ambil jalan tengah. Tapi jangan Bapak Saya langsung mencoba- asumsikan salah Pak. Kalau Enggak, Bapak berpikir itu bukan salah, saya enggak ini. Nah, itu perkataan Bapak tadi loh. Maksudnya saya tawarkan Udah teori Bapak, begitu. Bapak itu, supaya- walaupun Bapak TH15, tapi kalau sesuatu itu Bapak udah nggak salah, apapun yang mau Bukan, dikatakan Pak. salah, Pak. Bukan maksud saya begitu, Pak. Aduh, Nah, Pak, Bapak tidak yang paham. ngomong sendiri, nggak boleh begitu. Begini, Pak. Pak. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya malah benar. Sekarang saya mau pelajari kebenaran ini, gitu maksud saya. Yang ada di dasar hati, oh benar ini. Kalau salah ngapain Pak? Saya mau tertarik untuk pelajari, Pak. Bukan menyalahkan, Pak Tobat. Bukan maksud saya begitu, dong. Pak. Ini, Maksudnya ini pikiran saya ya, maaf. Saya juga minta maaf. Cuma Ya, karena saya mendasari bahwa lanjut, coba gimana pemikiran Pak Tobat? maka saya akan coba pelajari ya bersama. Itu Menghilangkan itu kecurigaan dulu. betul. Tapi Sebentar. pelajari Itu bersama. sebentar. Gini, mohon maaf ya Pak Tobat ya. Mungkin Iya. ucapan Pak Firman Tajir tadi ya, langsung menjas gitu ya. Saya juga ini sangat berhati-hati. Saya sendiri sebagai Muslim menelaah Al-Qur'annya juga hati-hati. Mungkin Pak Taubat juga sama ya, hati-hati. Jadi yang Muslim, tolong kita menyikapi, membuka kejernihan ungkapan juga. Jadi Pak Tajir tadi mohon maaf Pak Firman ya, itu kan nanti ini yang salah. Nah itu mohon maaf juga. Mungkin Pak Taubat jadi nggak nyaman. Diskusi itu kan memberi wacana supaya meminggirkan hal-hal yang sifatnya sudah mungkin sadar nggak sadar terkontaminasi. Mungkin itu dulu. Ya, saya bantu Pak Tobat boleh? Saya bantu Pak Tobat boleh? Saya klarifikasi dulu. Yang ngomong tadi salah tadi itu. Ya udah. Sudah. Ya udah, saya Pak. mohon maaf kalau ide saya dianggap saling ini memaafkan. saya mohon Enggak, maaf, kita Pak Tobat. Iya. saling Oke. memaafkan. Kita sama-sama belajar. Saya pun sendiri pun juga belajar. Pak Tobat belajar semua, kita di sini belajar. Boleh saya bantu Pak Tobat? Ya silakan Pak, silakan. Oke, pendekatan lain ya. Kalau tadi supaya nggak terlalu stuck muter-muter di situ aja. Di Bapak buka Kejadian 16, ayatnya 16. Di situ tertulis Abram ya, sebelum dirubah namanya menjadi Abraham. Abram berumur 86 tahun. Ya, 86 kita ingat-ingat ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi 86 tahun Ismail lahir. Kita ingat-ingat angka 86 tahun. Lalu di Kejadian 17 ayatnya 24 ini udah diganti namanya nih sama Allah ya menjadi Abraham. Abraham 99 Kejadian tahun. 17 ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Khitan ini ya. Dan Ismail 13 tahun. Kita catat ya, 99 dengan 13 tahun. Ini udah beranjak dewasa lah perintah khitan ini kan. Anak SMP itu. Ya, udah SMP lah kurang lebih. Ya, anak Lalu saya di itu. Kejadian 21 di awal tadi saya bicara inilah perikopnya kan Ishak lahir. Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir, ya kan? Jadi selisihnya anak SMP dengan